Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-bay'u, tentang tema jual beli. Pada pertengahan semester yang kedua ini kita sudah membahas tentang tema-tema yang berkaitan dengan perkawinan. Ada az-zawaj, ada aqduz zawaj, ada at-thalaq yang kemarin sudah kita bahas pada semester yang tengah semester yang pertama. Di tengah semester yang kedua ini kita membahas tentang tema-tema berkaitan dengan ekonomi syariah, ekonomi Islam. Tapi ini masih sebatas cuplikan-cuplikannya saja. Karena tema ekonomi Islam itu bagian dari kompetensi absolut di pengadilan agama. Jadi paling tidak ini sebagai pengantar saja mengenai tema-tema ekonomi Islam. Al-bay'u, jual beli. Mana asal al-bay'u ya jual sebenarnya, penjualan ya. Kalau beli itu syira ya. Cuman kita sering menerjemahkannya jual beli. Al-bay'u ya jual beli. Maksudnya al-bay'u wasyira. Ada jual, ada beli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teksnya di kitab Fiqhus Sunnah juz 3 halaman 88. At-tabkiru fi talabir rizqi. At-tabkiru fi talabir rizqi. Bangun di pagi hari untuk mencari rizki. At-tabkir ay qoma mubakkiran. Ya, ini bangun di pagi hari untuk mencari rizki. Ini konsep awal dalam Islam mengenai thalabir rizki, mengenai pencarian rizki, bahwa ada momen-momen yang perlu kita perhatikan, yakni momen di pagi hari ini. Sampai Said Sabiq memberikan pondasi awal tentang pencarian rezeki ini di bab at-tabkiru fi talabir rizqi, bangun di pagi hari untuk mencari rezeki. Rawa at-Tirmidzi an Sakhrin al-Ghamidi, diriwayatkan dari at-Tirmidzi dari sahabat Sakhr al-Ghamidi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Penggunaan rawa at-Tirmidzi an Sakhr al-Ghamidi seperti ini adalah salah satu contoh mengungkapkan sanad tapi tidak hanya mukharrijnya saja. Jadi rawa at-Tirmidzi itu menyebutkan itu mukharrijul hadisnya. Biasanya kan hanya menyebutkan rawi mukharrij atau rawi yang terakhir. Mukharrij atau kolektor hadis itu rawi yang terakhir. Sakhr al-Ghamidi ini rawi yang pertama. Ini kalau misalnya dilihat di teks aslinya sanadnya bisa panjang sekali, tapi paling tidak dengan menyebutkan rawi yang terakhir dan rawi yang pertama itu satu, kita bisa tahu siapa sahabat yang menerima hadis ini. Yang kedua, siapa yang mengoleksi atau kolektor atau mukharrij hadis ini. Jadi ini semacam potong kompas, tapi potong kompas yang lebih baik karena menyebutkan rawi yang terakhir yakni Tirmidzi dan rawi yang pertama yakni Sakhr al-Ghamidi. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sakhr al-Ghamidi bahwasanya Nabi itu bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nah, ini ada Nabi berdoa ini, Allahumma ya Allah, barik, berkahilah, berilah berkah, berilah tambahan kebaikan li ummati pada umat saya, fi bukuriha di waktu paginya mereka, yakni paginya umat. Nabi berdoa agar umatnya, ya kita ini termasuk umat Nabi Muhammad SAW, semoga mendapatkan keberkahan, aiziyadatul khair, semoga mendapatkan tambahan kebaikan di waktu pagi ya. Ini bagi bangsawan, ini bagi bangsa ini tangi awan ini. Orang-orang yang biasa bangun siang ini
mestinya tersindir dengan doa ini, karena Nabi mendoakan keberkahan umatnya di pagi hari. Ya, maka kita sebagai umatnya hendaknya memposisikan diri sebagai umat yang tabkir fi bukuriha, yang tabkir, yang qoma mubakkiron, yang bangun pagi. Karena Nabi mendoakan keberkahan fi bukuriha, di waktu paginya mereka. Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum fi awalin nahari. Nabi Muhammad itu ketika mengutus tentara perang, sariyatan, tentara perang, aw jaishan, atau juga tentara perang. Ini salah satu karakter Said Sabiq yang menyebutkan kalimat-kalimat yang muradif atau mirip. Nabi itu ketika mengutus tentara perang atau pasukan perang, Nabi akan mengutusnya fi awalin nahari. Maka Nabi mengutus mereka di awal siang, ai as-sobah, ya. Nahar laila, nahar itu siang, ya. Awalun nahar, ya, yakni as-sobah, ya. Bukur, ya, pagi hari. Nabi kalau mengutus angkatan perang itu mengutusnya di waktu pagi. Para ulama ada yang membedakan antara syariah dengan jaishan atau syariah dengan ghazwa. Ya, ada yang mengatakan dalam beberapa tarikh itu syariah itu angkatan perang yang tidak didampingi oleh Rasulullah SAW, tidak dibersamai oleh Rasulullah. Itu namanya syariah. Kalau ghazwa atau ghaziyah, ya, di lafaz yang lain ghazwa, itu berarti peperangan yang ada Nabi di dalamnya atau yang dibersamai oleh Nabi. Ala kulli hal, ketika Nabi mengutus angkatan perang, Nabi mengutusnya di waktu pagi hari, awal siang, ay as-sobah, ay al-bukur, dan supaya mendapatkan keberkahan di pagi hari. Wa kana Sakhr, begitu juga Sakhr. Ya, Sakhr ini orang yang mendengarkan Nabi berdoa tadi, yakni sahabat yang menjadi rawi pertama di kitab koleksi Imam At-Tirmidzi. Nah, rawi pertama yang mendengarkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha dalam koleksi hadis Imam At-Tirmidzi. Karena Sakhr rajulan tajiron. Sakhr itu seorang lelaki yang pedagang, ya. Tajir itu pedagang, entrepreneur. Ya, seringkali tajir juga kalau diucapkan dalam bahasa Indonesia, tajir itu maknanya kaya, ya. Karena seringkali berwirausaha itu menjadi kaya, ya. Tajir itu kaya. Tapi mana hasil tajir, ya pedagang, ya, entrepreneur. Sakhr itu, sahabat Sakhr itu lelaki pedagang. Wa kana yab'atsu tijaratahu. Sakhr itu kalau mengutus kafilah dagangnya min awalin nahari, diutus di awal siang, ay al-bukur, ay as-sobah, pagi. Sakhr itu kalau mengutus kafilah dagangnya, rombongan untuk perdagangan, itu Sakhr mengutusnya di pagi hari. Dengan keberkahan pagi hari itulah fa'athro, maka Sakhr menjadi kaya, menjadi kaya raya. Wa kathuro maluhu, dan hartanya Sakhr menjadi banyak. Ya, ini sebagai pengingat bagi kita bahwa di pagi hari itu ada berkah, dan berkah itu didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan keberkahan di pagi hari dan keberkahan doa Nabiullah Muhammad SAW. Oke, terima kasih. Billahi wassabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.